Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Endang dan Ibu Selvi, selaku dosen pengampu mata kuliah algoritma dan struktur data, di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas akhir kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dini Nurul Azizah. Nama saya Torik Muhammad Pasha. Nama saya Adelia. Nama saya Gani Andisa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait latar belakang. Kebun Raya Bogor adalah tempat wisata yang populer karena keindahan alam dan flora yang beragam. Namun, navigasi di dalamnya yang kompleks bisa sulit bagi pengunjung. Oleh karena itu, perlu ada sistem efisien untuk mencari rute terbaik di kebun raya. Salah satu algoritma yang bisa digunakan adalah Breadth First Search, atau yang bisa disingkat dengan BFS, untuk mencari rute terdekat antara dua titik di kebun raya. Aplikasi Map KRB ini menggunakan algoritma BFS untuk memberikan informasi tentang rute terdekat di kebun raya Bogor. Pembuatan aplikasi ini dengan algoritma BFS memiliki nilai penting dan manfaat yang besar dalam bidang algoritma dan struktur data. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari pembuatan aplikasi Map KRB ini yang menggunakan algoritma BFS adalah untuk memberikan kemudahan kepada para pengunjung kebun raya dalam menemukan jalur terpendek antara lokasi awal dan lokasi tujuan yang mereka inginkan. Selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Adelia. Untuk materi selanjutnya adalah Breadth First Search, yaitu algoritma Breadth First Search atau BFS merupakan salah satu algoritma yang sering digunakan untuk melakukan pencarian rute. Algoritma ini mengadopsi teknik traversal graph secara melebar, di mana pencarian rute dilakukan dengan menelusuri simpul-simpul dalam suatu pohon dari simpul awal hingga ditemukan rute menuju simpul tujuan. Kenapa BFS? Untuk yang pertama, pencarian jalur terpendek. Tujuannya adalah untuk menemukan jalur terpendek antara lokasi awal dan lokasi tujuan. Secara inheren, mencari jalur terpendek karena menjelajahi simpul-simpul tetangga terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke simpul-simpul yang lebih jauh. Dalam konteks pemetaan peta, BFS akan menjelajahi semua simpul pada jarak yang sama sebelum melanjutkan ke simpul-simpul yang lebih jauh. Untuk yang kedua, yaitu kompleksitas waktu yang efisien. Algoritma BFS memiliki kompleksitas waktu yang relatif rendah, yaitu 0, V plus E, di mana V adalah jumlah simpul, yaitu vertex, dan E adalah jumlah tepi atau edge dalam grafik. Dalam konteks pemetaan peta, kompleksitas ini cukup efisien untuk menjelajahi dan memetakan kebun raya yang kompleks. Untuk yang ketiga adalah tidak membentuk siklus. Algoritma BFS memastikan bahwa tidak ada siklus yang terbentuk saat menjelajahi grafik. Ini penting agar tidak terjebak dalam loop atau kembali ke simpul yang sudah dikunjungi sebelumnya. Dengan BFS, setiap simpul hanya akan dikunjungi sekali, sehingga memastikan proses pencarian berjalan lancar tanpa terjebak dalam penulangan yang terbatas. Yang keempat, kemampuan menyimpan dan memulihkan jalur. Selain menemukan jalur terpendek, BFS juga memungkinkan penyimpanan dan pemulihan jalur yang telah ditemukan. Setiap kali algoritma BFS mencapai simpul baru, simpul tersebut dapat dihubungkan dengan simpul sebelumnya untuk membangun jalur secara bertahap. Ini memungkinkan kita untuk melacak jalur yang telah dilalui dan menghasilkan rute yang lengkap dari simpul awal ke simpul tujuan. Untuk selanjutnya adalah kenapa Python. Yang pertama adalah ketersediaan pustaka dan framework. Python sendiri memiliki pustaka dan framework yang kuat untuk pemrosesan data, termasuk pemetaan dan grafik. Seperti NetworkX atau Python Graph Tools yang menyediakan fungsi yang siap pakai untuk membangun dan memanipulasi grafik, termasuk algoritma BFS. Yang kedua adalah mudah dipelajari dan digunakan. Python sendiri dikenal sebagai bahasa pemrograman yang mudah dipelajari
dan digunakan oleh pemula maupun pengembang berpengalaman. Yang ketiga adalah fleksibilitas. Python adalah bahasa pemrograman serbaguna yang dapat digunakan dalam berbagai jenis proyek. Yang keempat adalah ekosistem yang aktif. Python memiliki komunitas pengembang yang aktif, yang besar. Ini berarti terdapat banyak sumber daya, tutorial, dan bantuan yang tersedia jika diperlukan. Ya, selanjutnya demo aplikasi. Sebelum kita masuk ke codingannya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di sini kita menggunakan library yang disediakan oleh Python. Ada dua, yang pertama dari Matplotlib dan juga dari Network KX. Nah, untuk Network KX ini, dia fungsinya untuk membuatkan kita suatu grafik atau suatu graf dari edge atau vertex-vertex yang kita tambahkan. Nah, di sini dari baris 5 sampai 29 itu proses menambahkan edge ya, titik-titik yang memiliki nilai di sini. Contohnya di baris ke-6 ini ada titik A ke titik B, nanti dia vertex A ke vertex B ini nanti akan membentuk sebuah edge yang nilainya itu 180. Kemudian di sini ada fungsi yang mendefinisikan daftar-daftar dari titik-titik yang kita buat tadi. Kalau di sini contohnya di baris 36 ada titik A yang kita buat itu sebagai pintu masuk utama. Kemudian di sini ada algoritma dari BFS, di mana algoritma ini membutuhkan 3 parameter, yaitu grafnya sendiri, kemudian nilai value dari start, dan nilai value dari tujuan. Jadi ada awal, ada tujuannya. Kemudian di sini ada yang namanya fungsi untuk menampilkan grafnya dengan nilai dari edge-nya. Seperti yang tadi yang tadi sudah saya jelaskan bahwa kita menggunakan library network KX untuk menampilkan grafik ini. Di sini kita pakai library dari network KX yang tadi di awal sudah kita inisialisasikan sebagai NX, jadi nanti pemanggilannya cukup NX titik seperti yang ada di sini, NX titik draw network edge. Dia jadi nanti bakal mau menggambarkan kita sebuah graf yang berdasarkan vertex dan edge yang udah kita tambahkan di awal. Kemudian di sini ada tampilan menu di mana kita punya 3 opsi. Yang pertama opsi untuk melihat daftar rutenya, ya kemudian ada opsi untuk kita mencari rute tujuan kita yang paling terpendek istilahnya, jadi kita nggak perlu capek-capek untuk menempuh jarak ke tujuan kita. Jadi pada menu ini dia akan meminta user untuk memasukkan inputan yang nantinya itu akan diinisialisasikan, inputannya ini bakal ngeluarin apa gitu kan ya. Di sini ada kalau misalkan pilih satu, dia bakal ngasih tahu nih apa yang mau tampilin. Oh, kalau kita pilih satu dia bakal nampilin rutenya dan juga grafnya. Terus kalau kita milih dua, ini dia bakal nanya nih kayak di mana posisi kamu sekarang gitu kan. Terus kalau kita ditanya lagi kita mau kemana gitu kan. Terus metodenya kita pakai apa? Oh, metodenya pakai BFS. Jadi nanti dicarikan rute-rute terdekatnya. Kemudian kalau kita pilih 0, dia bakal keluar. Oke, mungkin segitu aja kali ya untuk penjelasan dari codingan. Oke, selanjutnya kita akan running aplikasinya. Nah, di sini akan terjadi error karena kita belum menginstal library-nya yaitu matplotlib dan networkx. Dengan cara kita buka Windows R, lalu kemudian cmd, kita buka, kemudian kita masukkan pip install networkx dan matplotlib. Kemudian kita proses install, kita tunggu sampai instalasi selesai. Nah, setelah instalasi selesai, kita baru bisa menjalankan aplikasinya. Nah, di sini ada tampilan menu.
yang ada tindakan yang pertama itu menampilkan map, yang kedua adalah mencari rute terpendek, dan yang ketiga keluar. Di sini kita mencoba untuk menampilkan rute dan grafnya dengan memasukkan angka 1, dan di sini akan tampil menu nama tempatnya, keterangannya yaitu A, pintu masuk utama, dan seterusnya. Dan di sebelah sini ada tampilan grafnya. Kemudian kita tutup kembali graf ini dan akan muncul kembali tampilan menunya. Lalu kita akan masuk ke menu yang kedua, yaitu mencari rute terdekat. Kita masukkan misalnya kita dari pintu masuk utama menuju ini yang L, kita pintu masuk utama yaitu yang A, kemudian kita tujuannya yang L, maka akan tampil rutenya yang terdekat melalui E, kemudian ke G, dan ke H, serta ke L. Dan di sini juga akan tampil jaraknya sekitar segini. Lalu kita akan tutup kembali grafnya, baru akan muncul kembali menunya. Selanjutnya kita akan coba kembali mencari rute pendek. Kita mulai dari A, tetapi kalau kita kan hanya memiliki sampai N saja lokasinya. Maka kalau kita masukkan seperti Z, tampilan tidak ada karena Z tidak kita masukkan ke dalam graf ataupun nilai yang ada. Lalu untuk keluar dari aplikasi ini kita hanya tekan 0 untuk keluar. Sekian. Ya, selanjutnya adalah kesimpulan. Hasil dari proyek ini adalah pemetaan peta kebun raya Bogor yang mencakup jalur terpendek antara lokasi awal dan tujuan yang ditentukan. Sehingga dengan adanya pemetaan ini, pengunjung diharapkan dapat dengan mudah menavigasi dan menjelajahi kebun raya tanpa khawatir tersesat. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.